Yohanes. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya, bahwa sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia adalah anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dia sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya,
Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memedaikan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka, berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memedaikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh yang telah melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memedaikan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada dalam situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah keempat ini mengisahkan perdebatan antara orang-orang Farisi atas kesembuhan seorang yang buta sejak lahir dan dapat melihat kembali. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, penyebab kebutaan yang dialami oleh orang tersebut, apakah kebutaan itu karena dosa yang dilakukannya atau karena dosa orang tuanya sehingga ia lahir buta? Tetapi Yesus menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Hal itu dinyatakan lewat mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan orang buta tersebut. Peristiwa itu menimbulkan perdebatan di antara orang-orang Farisi. Mereka justru mempersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, sebab itu terjadi pada hari Sabat dan mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan sebuah jawaban dan pencerahan kepada kita semua berdasarkan pada pertanyaan para murid bahwa kebutaan yang dialami itu tidak ada hubungannya dengan dosa pribadi dari orang yang sejak lahir sudah mengalami kebutaan atau dosa orang tuanya,
tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam dirinya. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang buta menimbulkan sebuah diskusi yang panjang lebar oleh orang-orang Farisi karena kesembuhan dari kebutaan. Namun dengan pembicaraan yang panjang lebar ini justru meyakinkan orang yang lahir buta dan telah disembuhkan. Justru meyakinkan orang yang lahir buta dan telah disembuhkan sebab ia mengakui Yesus sebagai Mesias. Ia percaya dan mengakui dengan tulus bahwa pengalaman kegelapan yang meliputi dirinya sekian lama itu telah disembuhkan oleh Yesus. Sementara orang yang merasa diri melihat menjadi buta karena tidak bisa melihat kasih dan kebaikan Allah yang telah terjadi. Pemahaman orang-orang Farisi belum sampai pada iman akan Yesus. Mereka sama sekali tidak percaya akan kuasa Allah dalam diri Yesus karena mereka lebih mementingkan hukum atau aturan yang mengabaikan kemanusiaan. Sedangkan orang buta yang telah disembuhkan oleh Yesus percaya dengan sepenuh hatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Minggu Prapaskah keempat disebut juga dengan Minggu Letare, artinya Minggu Sukacita. Dalam antifon pembukaan dalam perayaan Ekaristi akan kita dengar, yakni dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10, yakni bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Melalui antifon pembukaan ini, kita diajak untuk bersukacita karena sudah setengah perjalanan dalam masa puasa dan pantang atau masa Prapaskah. Kita bersukacita karena kita sudah berhasil dalam perjuangan kita untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi. Minggu Letare mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjuangan kita untuk mencapai sukacita yang abadi yang dilambangkan dengan Paskah. Sukacita abadi itu kita peroleh berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu Letare membantu kita untuk menyelesaikan masa Prapaskah dengan penuh sukacita. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan dalam Minggu Prapaskah keempat atau disebut juga dengan Minggu Letare mengajak kita semua untuk tidak terlalu sibuk dengan urusan orang lain, mempersoalkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, atau bahkan kita sering tidak peduli dan kurang percaya akan kasih dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita semua supaya percaya kepada Allah, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Kita perlu melihat dengan mata hati agar tidak menjadi buta atas kebaikan Allah dan sesama. Amin.